Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini anak-anak semuanya tambah semangat, 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 dan semangat. Nah, hari ini kita belajar kembali pada pembelajaran tematik, tema keempat, subtema ketiga ya, di hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, kalau kemarin kita belajar di subtema kedua itu hidup bersih di sekolah, sekarang kita belajar hidup bersih di tempat umum. Ya, oke. Baik anak-anak, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar lingkungan ini sehat apa tidak ya menurut kalian? Oke. Nah, ini adalah gambar yang mana lingkungan tidak sehat. Kenapa? Di sini banyak sampah-sampah yang berserakan. Ya, jadi masyarakat di sini tidak sadar bagaimana cara merawat lingkungannya ya. Nah, di sini adalah contoh lingkungan tidak sehat ya. Nih banyak sampah, kemudian ya lingkungannya bau ya, itu adalah contoh lingkungan tidak sehat ya. Jadi kalian bisa membandingkan mana yang lingkungan sehat, mana yang tidak. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, lingkungan tidak sehat. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada percakapan antara Pak RT dan anak-anak ya. Nih, kira-kira dari gambar tersebut lagi pada ngapain ya ini anak-anak? Oke. Nih, Pak RT, Pak RT berbicara ya. Wah, anak-anak ingin bermain. Iya, Pak. Kami ingin bermain, kata Pak RT. Bapak hanya mau mengingatkan sebaiknya setelah bermain bersihkan kembali tanaman ini. Kata Raka, Pak, kan ada petugas kebersihan yang membersihkan. Nah, Pak RT berbicara kembali, jangan bersikap seperti itu. Raka, taman ini adalah tempat umum. Kebersihan tempat umum tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang menggunakannya. Kata Raka, maafkan sikap saya, Pak. Oke, kata Pak RT, coba kalian kumpulkan sampah, makanan bungkus, dan minuman, lalu buanglah pada tempatnya. Kata Dewi, kalau begitu ayo teman-teman, nanti kita bersihkan bersama. Nah, kata Ino, iya, jika tanaman bisa menjadi jika tanaman kotor bisa menjadi sarang penyakit. Nah ya, kita tidak nyaman lagi bermain di taman. Nah, itulah ya menurut mereka. Jadi tadi kata Pak RT, sekiranya kalau misalkan selesai bermain sebaiknya apa yang kita gunakan dirapikan kembali. Apabila kita memakan sesuatu, buanglah sampahnya pada tempatnya sehingga tempat bermain kita tetap terjaga, lingkungan bersih dan nyaman ya. Oke. Baik anak-anak, nih di sini ada lawan kata. Kalau lawan kata itu seperti ada hampir sama dengan kata ini ya. Jadi kalau contohnya misal nih ya, basah jadi kering kan ya. Kan ini adalah lawan kata basah itu adalah kering. Nih, contoh kalimatnya itu baju Ino basah karena kehujanan ya. Coba ini lawan kata lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah lawan kata dari dekat. Coba kalau dekat apa lawan katanya? Betul, jauh ya. Ini adalah contoh kalimatnya, rumah Pak Irwan tidak jauh dari Pak Herman ya. Tidak jauh dari rumahnya Pak Herman. Oke, ini lawan katanya. Selanjutnya yaitu kotor. Nah, kalau kotor lawan katanya adalah bersih ya. Nah, di sini adalah contoh kalimatnya. Ino memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci ya.
seperti itu. Ini adalah contoh-contoh lawan kata ya, pasti kalian mengerti nih. Seperti contohnya misalkan kaya, miskin, misalkan gemuk, kecil ya, misalkan mohon maaf nih ya, jelek, tampan, misalkan seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh dari lawan kata ya. Insya Allah kalian pasti paham dengan materi ini ya. Untuk selanjutnya nih, setelah bermain, Ino dan teman-teman beristirahat. Mereka memakan bekalnya masing-masing. Ino memakan coklat. Tahukah kalian bentuk kemasan Ino dan teman-temannya seperti apa? Coba kalau kemasan coklat itu kira-kira apa bentuknya? Ada yang tahu tidak? Betul, yaitu kemasannya berbentuk balok ya. Jadi kemasan Ino, kemasan coklatnya berbentuk balok. Nah, kita sama-sama kita simak bagaimana sih ruas garisnya. Nah, ini adalah bentuk baloknya. Nah, seperti ini ya. Nah, anak-anak nih, ini adalah bentuk balok ya. Jadi di sini kalau ini adalah titik sudut. Nah, kalau ini ke sini adalah ruas garis ya. Kalau ini, nah yang ini adalah sisi. Nah, Ibu akan contohkan dulu ya kalau sisi ya. Kalau sisinya ini ada 1, yang belakang ini 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita bahas tentang ruas garis. Ini Ibu akan mencontohkan bagaimana menghitung ruas garis pada bentuk balok ya. Nah, pada ruas garis nih berbentuk ruasnya ada di sini ada 12 ya. Jadi seperti apa Bu ruas garis? Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ruas garis itu dari ini, yang ini. Nah, ya oke. Berbentuk AB. Oke, betul ya. Di sini ada, dari sini dulu boleh. AB, kemudian tadi lupa mungkin ya. Kemudian BF, kemudian EF, BC ya, kemudian GCG, GA. Nah, jadi gini ya, kalau ini adalah disebut dengan ruas garis ya. Oke, Ibu akan contohkan kembali dengan contoh yang lainnya. Raka membawa manisan buah. Kemasan manisan berbentuk kubus. Nah, kalau kubus hampir sama ya dengan tadi balok. Nah, ya, ini adalah bentuk dari kubus. Ruas garisnya sama dengan dengan tadi balok ya. Tadi di sini ada misalnya EF nih ya. EF, FB, BA, nah, kemudian AE. Nah, gitu ya. Kemudian ini dari sini. Sekarang dari ini. Kemudian DC, oke. CG, iya. Nah, seperti ini ya. Ibu sudah dicontohkan. GH, kemudian DH, ya. Kemudian BC, BC, FG, FG yang di sini jadi ya FG. Kemudian EH sama dengan EH. Mana EH? Oke, ini EH. Nah ya, ini sama dengan kalau balok itu kalau kubus itu berbentuk seperti balok ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini Nando membawa coklat kacang kemasan. Nah, coklat kacang berbentuk prisma segitiga. Seperti apa ya gambar prisma segitiga? Nah, ini adalah gambar prisma segitiga ya. Oke.
Nah, kalau prisma segitiga ruasnya ada 9. Nah, ditemukan pada kemasan itu. Nah, contohnya apa? Seperti apa Bu Santi? Nih, seperti ini ya. A, B, kemudian BC, kemudian CA. Oke, yang ini sudah ya. Sekarang ke sini. BD, oke, kemudian DF, kemudian FE, kemudian ED. Yang ini belum terhitung ya. Kemudian F, FC. Kemudian yang satunya lagi adalah ini lupa nih tadi harusnya tadi ya. Di sini adalah E sama A ya. Itu adalah ruas garis prisma segitiga. Ruasnya ada berapa? Ada 9 ya. Oke. Untuk selanjutnya, Widi membawa biskuit coklat. Kemasan biskuit coklat berbentuk 5 segi 4. Nah, seperti apa sih 5 segi 4? Nah, ini adalah contoh 5 segi 4. Nah, ruasnya ada berapa? Ruas 5 segi 4 itu ruasnya ada 8. Seperti apa? Seperti tadi ya contohnya. AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DA ya, ini DA ya. Oke, kemudian yang ini yang atasnya kita sama-sama ya. Oke, nih kemudian di sini ya kita lihat ya. Oke, mana kursornya ya? Oke, TA, kemudian TB, kemudian TC, kemudian TD. Ini adalah ruas garis 5 segi 4. Ruasnya ada 8. Oke, untuk selanjutnya Laras membawa biskuit. Kemasan biskuit berbentuk prisma segi 6. Wah, tadi segi 4, sekarang segi 6. Nah, seperti apa bentuk gambarnya? Nah, seperti ini ya gambarnya. Wah, kalau ini angkanya banyak banget, hurufnya banyak banget. Ini ruas garisnya ada 18. Seperti tadi ya dicontohkan sama Ibu ya. Apa? Lihat ruas-ruasnya. AB, BC, kemudian CD, kemudian DE, kemudian EF, kemudian FA ya. Nah, sekarang ke sini. Nah, ya ke atas. AG ya, kemudian BH, kemudian CI, kemudian DJ. Kita kembali ke atas, ke belakangnya, oke? Oke. EX, FL, kemudian HI yang ini ya, HI, kemudian E, kemudian JK, kemudian LG, kemudian G, GH ya. Ini adalah ruas garisnya prisma segi 6 ya. Ruas garisnya ada berapa tadi? Ada 18 ya. Nah, anak-anak bagaimana sih Bu? Biasanya ini suka pusing gitu ya untuk mengerjakan ini. Coba kalian konsentrasi, rileks mengerjakannya. Insya Allah kalian akan bisa. Kalau kalian sudah paham dengan materi ini, dengan ruas garis ini, kalian pasti bisa mengerjakannya. Ya, baik anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang kalian manfaatkan materi dari Ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian ya. Ada tugas nih dari Ibu. Tugasnya adalah kerjakan di buku tematik tema 4 di halaman 86 dan 94. Hasil pengerjaannya dikirim ke Google Classroom. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.